Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa Imrus TV yang berbahagia, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Tak terhingga jumlah yang sudah kita rasakan, kita nikmati sampai hari ini, sampai detik ini. Wa in ta'utu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa memastikan jumlahnya. Oksigen yang kita hirup, makanan yang kita makan setiap hari, minuman yang kita minum setiap hari, dan masih banyak lagi berbagai macam karunia Allah yang kita nikmati dengan secukup-cukupnya, seluas-luasnya. Maka mari kita mengajak bersama-sama di bulan Ramadan ini, tetaplah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat itu. Karena kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan syukur itulah kita bisa merasakan betapa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Allah lah yang memberikan kita, Allah lah yang memberikan karunia kepada kita. Sehingga kemudian kita mestinya dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Dan memang hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita hidup kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak lain tidak bukan. Dan satu di antaranya adalah di bulan Ramadan ini kita melaksanakan kewajiban untuk berpuasa, melaksanakan berbagai macam amalan-amalan ibadah Ramadan lainnya. Sebagaimana Allah serukan dalam Al-Baqarah ayat 183. Yang seruan itu hanya khususan ila amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah wajibkan hanya untuk orang-orang yang beriman untuk melaksanakan suatu kewajiban, yaitu kewajiban berpuasa. Karena banyak di antara saudara kita di luar sana ini, mereka mengatakan Muslim, mereka mengatakan Islam, mereka berKTP Islam, tetapi mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Padahal tahu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, maka beruntunglah kita menjadi orang yang beriman untuk melaksanakan siam Ramadan ini, melaksanakan puasa mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan sebuah proses untuk menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, sekaligus menahan diri berbagai macam syahwat, hawa nafsu yang kemudian bisa menggugurkan pahala puasa kita. Tidak lain tidak bukan itu dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa Allah memberikan ruang kepada kita untuk memproses diri kita, membangun diri kita, mewujudkan diri kita ini menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang disebut dengan muttaqin. Karena memang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Tentu kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah paling tidak dalam karakter pribadi kita ada berbagai macam kebaikan, keridhaan yang kita laksanakan. Allah ridho. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita laksanakan. Nah, seperti apa kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Karena tidak mudah untuk mencari ridho Allah itu. Karena memang hidup kita ini adalah billah, lillah, dan mardotillah. Hidup ini adalah memang bersama Allah, dengan Allah, yang kemudian apa yang kita lakukan untuk Allah dan mencari ridha Allah dalam setiap kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan masyarakat kita, di mana saja dan kapan saja berada. Kalau Allah ridha, maka itulah kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan dan ketakwaan itu di sisi Allah. Nah, tentu ada beberapa indikasi, ada beberapa tanda-tanda ridha Allah itu diberikan kepada kita manusia ini, manusia pilihan Allah ini. Nah, di antaranya yang pertama, bahwa jika kebaikan kita ini bisa bertambah setiap waktu, ziyadatul khair. Jadi kebaikan yang kita lakukan ini terus bertambah, dan bertambah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena kita kemarin melaksanakan berbagai macam amal soleh, karena sudah mengupayakan diri dengan berbagai macam keimanan dan ketakwaan, Allah ridha, itu indikasinya kita semakin memperbaiki diri dalam amal soleh kita, dalam amal baik kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Muhammad ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tadau zadahum hutaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Artinya dengan ketakwaan itulah seseorang itu di setiap lesannya yang keluar selalu adalah lesan yang kaulang syadida, kaulang karima. Di setiap langkah menuju kepada berbagai macam forum komunitas, maka karakternya adalah keramahan, kesantunan. Lesannya keluar dengan satu pembicaraan yang bermakna tausiah, bermakna nasihat dan sebagainya. Inilah kebaikan yang terus bertambah setiap waktu. Dari sekarang, besok, lusa, dan yang akan datang. Maka Allah ridho seperti itu. Itu yang pertama. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah dalam kehidupan kita, mari kita terus menambah kebaikan demi kebaikan, menambah amal soleh dan amal soleh dan amal soleh seterusnya. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah dalam kehidupan kita, indikasinya, tanda-tandanya adalah jika dibukakan pintu taubat bagi kita di saat-saat menjelang wafat. Karena memang ajal kita itu terbatas. Allah menghendaki kapan kita dipanggil, itu adalah hak Allah. Dan itu rahasia yang kita tidak pernah tahu. Tetapi di saat-saat menjelang wafat kita itu nanti akan ada sesi-sesi di mana akan dibukakan pintu taubat untuk kita. Dan orang tidak bisa merasakan, hanya kita yang bisa merasakan. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau bersabda, barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah SWT, maka Allah akan memperkerjakannya. Bagaimana Allah memberikan taufik untuk beramal soleh sebelum wafatnya. Jadi orang yang bertakwa itu diberikan sebuah taufik oleh Allah di saat-saat penghujung wafatnya, itu selalu beramal soleh. Dengan beramal soleh itulah kemudian ada kesadaran untuk bertaubat kepada Allah bahwa dalam hidupnya itu banyak dosa, banyak salah.
maka bersegera untuk melaksanakan taubatan nasuha. Ya. Sebagaimana Allah firmankan, wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Maka kalau Allah sudah memberikan taufik pada kita ini, di saat menjelang wafat kita selalu menyadari akan adanya kematian itu dalam hidup kita, di depan mata kita. Maka kemudian kita selalu beramal soleh, selalu berbuat baik, dan kemudian sering beristighfar, sering untuk minta ampun kepada Allah, menambah ibadah kita semakin dekat dengan Allah. Itulah sebuah indikasi Allah ridho bahwa kita nanti akan meninggal, akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita ini, indikasinya adalah jika kita banyak disenangi oleh manusia selama hidup kita atau dalam hidup kita. Jadi kalau kita ini makhluk sosial, Allah ciptakan kita adalah makhluk sosial, dan kita harus melakukan interaksi kepada sesama kita, bahkan kepada makhluk lain pun kita diwajibkan untuk berinteraksi, membangun akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam semesta. Nah, kalau kita semasa hidup kita ini mendapatkan respon baik oleh orang lain, teman kita, saudara kita, bahkan orang-orang yang tidak kenal kita pun merasa senang dengan diri kita ini di setiap pertemuan di mana saja, maka itulah sebuah indikasi yang kita ini mendapatkan ridha Allah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang artinya, jika Allah menyenangi seorang hamba, maka Jibril itu akan dipanggil. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Jibril pun menyeru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian penduduk bumi pun akan menerimanya. Nah, itu adalah apa? Karena atas apa yang kita lakukan adalah selalu hal-hal yang baik di dunia ini, selalu positif dari perkataan kita, perbuatan kita, yang kemudian orang lain itu senang. Di tempat kerja kita, orang merasa senang. Dengan senyuman kita, datang kita senyum, orang lain senang. Kita selalu ketemu dengan mendoakan assalamualaikum, orang lain senang. Bahkan ketika kita silaturahim, membawa sesuatu hadiah, mood orang menjadi senang. Semakin kita melakukan berbagai macam kebaikan di mana saja, maka orang-orang akan merasakan sebuah kemanfaatan dari diri kita. Hadirnya kita itu memberikan manfaat. Hadirnya kita itu akan menjadikan orang merasakan nyaman. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Maka siapapun itu ketika mendapatkan kemanfaatan dari diri kita, maka orang siapapun akan senang kepada kita. Tetapi seburuk-buruknya manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan sikapnya yang buruk. Jadi karena keburukan kita, karena kejahatan kita, karena perilaku jahat kita, maka orang tidak akan suka kepada kita. Dan itu Allah tidak akan ridha. Kalau Allah mau ridha dengan kita, maka mari kita buat orang lain senang. Kita buat siapapun nyaman dengan diri kita. Maka jangan berprasangka buruk, jangan kemudian menfitnah, jangan kemudian membuat madharat kepada siapapun dengan jahil, dengan bully dan sebagainya. Mereka tidak akan senang pada kita. Sekecil apapun bulian kita kepada orang-orang, kepada teman-teman, itu pasti tidak akan membuat nyaman. Tapi kalau kemudian kita membuat nyaman pada mereka, memberikan tempat duduk, memberikan makan, minum, mengajak ngobrol dengan senang, dengan santai, itulah, maka kita akan mendapatkan sebuah
penghargaan, penghormatan dan kewibawaan kita di hadapan orang lain. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup kita, jikalau kita ini semasa hidup kita senang berbuat kebaikan, selama hidup kita itu selalu berbuat baik. Allah SWT mengatakan dalam sebuah ayatnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 7 disebutkan, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'akum fi katsir minal amri la'aitum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi kalau Rasulullah kemudian menuruti keinginan kita, kemauan kita, urusan-urusan dunia kita akan mendapati kesusahan di dunia ini, mendapati kesulitan. Tetapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, memberikan kita sebuah cinta, menjadikan kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada keimanan, cinta kepada Rasulullah, sehingga iman itu akan terasa indah oleh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa akan ada kenikmatan, kelezatan iman jika kita melaksanakan, mengamalkan 3 hal. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, mencintai seseorang karena Allah, dan takut berbuat kemaksiatan sebagaimana takut kita dicampakkan ke dalam api neraka. Karena kalau Allah sudah memberikan iman kepada kita, rasa iman kepada kita, maka kita akan benci kepada kefasikan, benci kepada keburukan, benci kepada kedurhakaan, benci kepada kemungkaran. Bencinya itu adalah bentuk takutnya kita kepada siksa Allah, neraka Allah, ancaman Allah untuk masuk ke neraka. Nah, artinya apa? Berarti kita akan selalu menjadikan cinta ini, al-hub ini menjadi dasar untuk beramal soleh, berbuat baik selamanya sampai akhir hayat kita. Karena kita ingin mendapatkan sebuah akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita ini, jikalau dalam hidup kita banyak mendapatkan ujian, tetapi kita memiliki sifat sabar. Allah memang menciptakan kita ini juga akan menguji kita dengan berbagai macam kelaparan, kekurangan, kesakitan, dan sebagainya. Maka Allah berikan sifat yang luar biasa untuk kita. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan pahala sabar itu tidak terhingga, tak terbatas. Maka kalau kita mendapatkan berbagai macam cobaan, musibah dalam kehidupan kita, lalu kita bersifat sabar, insya Allah, Allah ridho dengan kita, Allah memberkahi hidup kita, Allah akan membersamai kita. Allah ma'ana, Allah bersama dengan kita. Sehingga kita tidak merasa kemudian merasa gelisah, merasa kesulitan dan sebagainya. Sekalipun suasananya memang sulit, memang susah, memang mendapatkan cobaan, tetapi kita semuanya punya Allah. Kita semuanya dibersamai Allah karena kita punya cinta kepada Allah. Yang keenam, kalau kita ingin mendapatkan
ridha Allah dalam hidup kita, indikasinya, tanda-tandanya adalah jika kita tidak sombong, selalu mau menerima nasihat orang lain. Hakikatnya hidup bersama orang lain, so kadang-kadang kita diberikan satu bisikan syaitan minal jinnati wanas, agar kita itu memiliki sifat riya, ujub, takabur, sombong. Ketika kita sudah merasa hebat untuk berbuat sesuatu, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam kegiatan, sukses dalam bisnis, lalu kemudian kita merasa membusungkan dada kita. Ini loh aku, saya kok. Nah, kalau sudah seperti itu Allah tidak ridho. Tetapi kalau kita beramal soleh, kita berbisnis, kita bekerja, kita beraktivitas, tetapi kita merendahkan hati kita, merendahkan ego kita, menghilangkan ego kita, kita merasa belum bisa apa-apa. Artinya apa? Kita menghilangkan riak-riak, perbuatan-perbuatan yang bersifat sombong, ujub, takabur. Dan kita selalu open terhadap berbagai macam masukan, kritikan dari siapapun. Maka itulah orang mendapatkan keridhaan. Karena semakin tawadhu'nya seseorang, rendah hatinya seseorang, itu akan menjadikan Allah ridha dengan kita, dimudahkan hidup kita, diberkahi hidup kita. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahu taqillaha ahdathu al-izzatu bil ism fakhasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan jika dikatakan kepada mereka bertakwalah kalian kepada Allah, maka mereka merasa tinggi dengan dosa mereka, maka cukup bagi mereka neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat yang disediakan. Karena kesombongannya, karena ketakaburannya, karena riaknya. Kita sudah merasa berinfak untuk masjid, untuk sekolah, untuk madrasah, untuk anak yatim sebesar sekian juta, 10 ratusan juta, 1 miliar. Tapi Allah tidak reken itu karena kita ada unsur riaknya, ada unsur sombongnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridhonya, mari kita rendah hati, kita tawadhu, kita open agar kita mendapatkan ridha Allah. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita, terutama memang di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan indikasi yang terakhir ini. Jikalau dalam hidup kita ini tidak sekedar mencari kepentingan dunia semata. Hidup kita ini adalah untuk akhirat. Hidup kita ini untuk darul akhirah. Sehingga kalau kemudian orientasi hidup kita hanya dunia semata, maka Allah tidak ridho, Allah tidak suka, Allah akan membenci kita. Karena memang Allah ciptakan kita ini untuk menuju kepada sebuah tempat yang sudah disediakan bagi sesiapa yang mau memilih dua tempat itu, apakah di surga atau di neraka. Dan pilihan kita hanya satu, yaitu kita masuk surga. Dan kita harus yakin bahwa kita adalah masuk surga. Maka kalau kemudian kita yakin masuk surga, maka hidup kita harus berorientasi, bervisi kehidupan akhirat. Sebagaimana yang Allah sabdakan, Allah sampaikan firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqalludal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang ada pada karunia Allah ini untuk sebuah kepentingan kehidupan akhirat kita, darul akhirah kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan duniamu. Karena memang kita hidup di dunia, memang hidup kita itu membutuhkan sandang, pangan, papan, dan kenyamanan. Tetapi semua itu harus bervisikan akhirat, semua itu harus berorientasikan kepada kehidupan akhirat. Makan kita harus dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah. Tidur kita harus diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Pekerjaan kita diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Itulah bingkai kehidupan kita untuk berorientasi kepada kehidupan akhirat. Nah, mudah-mudahan perjalanan kita selama hidup kita ini akan mendapatkan keridhaan jikalau bismillah lillah mardhatillah. Jadi bila lillah
mardatillah, dengan mengupayakan indikator tanda-tanda yang sebagaimana yang saya sampaikan di depan. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita masih punya kesempatan yang banyak untuk memperbaiki perilaku kita, lisan kita, amal ibadah kita, dan sebagainya. Insya Allah di penghujung Ramadan kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan predikat namanya muttaqin, la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan Allah semasa hidup kita, mendapatkan pertolongan Allah semasa hidup kita, mendapatkan keberkahan Allah semasa hidup kita, sehingga di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.